Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela kamar Rizka, menimpa wajah gadis berusia 17 tahun itu yang masih sibuk menyiapkan seragam sekolahnya. Ia mengenakan rok abu-abu dan kemeja putih lengkap dengan pita biru muda, seragam khas SMA Katolik tempatnya bersekolah. Di dinding kamarnya tergantung salib besar, foto Bunda Maria, dan sertifikat penghargaan akademik yang menandakan betapa rajinnya ia. Rizka dikenal sebagai siswi teladan. Hampir setiap guru menyukainya karena sopan, rajin, dan pintar berbicara di depan umum. Ia aktif dalam kegiatan gereja, menjadi anggota paduan suara, dan sering dipercaya memimpin doa pembuka di sekolah. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna, tapi jauh di dalam hatinya, Rizka menyimpan kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan. Setiap kali ia mengikuti misa, ada perasaan hampa yang menyelinap. Saat lagu rohani menggema, ia tetap tersenyum, tapi dadanya terasa kosong. Rizka tidak berani menceritakan hal itu kepada siapapun, bahkan pada orang tuanya yang dikenal sangat taat beragama. Mungkin aku kurang berdoa, batinnya setiap kali kegelisahan itu muncul. Suatu malam, setelah selesai belajar, Rizka memandangi langit dari jendela kamarnya. Langit tampak jernih, dihiasi bintang-bintang yang berkelip lembut. Tiba-tiba, perasaannya begitu damai. Ia menutup mata sejenak dan dalam keheningan itu, seolah-olah ada cahaya lembut menyentuh wajahnya. Ia mendengar suara samar, tenang, dan hangat memanggil namanya. Rizka, carilah aku dengan hatimu. Ia terbangun dengan napas tersengal. Cahaya di kamarnya terasa berbeda, lebih teduh, lebih menenangkan. Ia memandangi salib di dinding dan berkata lirih, "Tuhan, apakah Engkau ingin aku mencari sesuatu yang lain?" Keesokan harinya di sekolah, pikirannya masih dipenuhi oleh mimpi itu. Ia berusaha fokus pada pelajaran, tapi bayangan cahaya putih itu terus muncul. Saat jam istirahat, ia duduk di taman sekolah sendirian, menatap langit sambil berpikir. Teman-temannya lewat sambil bercanda, tapi Rizka hanya diam. "Mengapa aku merasa seperti ini?" tanyanya dalam hati. Ia tidak sedang kehilangan iman, tapi justru merasa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami. Beberapa minggu kemudian, kegelisahan itu semakin kuat. Setiap kali ia membaca doa, ada bagian hatinya yang bertanya-tanya, apakah ini satu-satunya jalan menuju Tuhan? Ia merasa bersalah karena memiliki pertanyaan itu, tapi semakin ia menolaknya, semakin kuat rasa ingin tahunya. Suatu sore, setelah kegiatan sekolah, Rizka memutuskan untuk mampir ke perpustakaan umum. Ia ingin mencari buku sejarah agama untuk tugas kelompok. Saat menyusuri rak buku bagian sejarah dunia, matanya tertuju pada sebuah buku tebal berwarna hijau tua yang agak lusuh. Tulisan di sampulnya membuatnya berhenti. Al-Quran dan terjemahannya. Rizka tertegun. Ia tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, tapi selama ini ia tak pernah benar-benar melihatnya secara langsung. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Tulisan Arab itu terlihat asing, tapi terjemahan bahasa Indonesianya membuatnya penasaran. Ia membaca bagian tentang kisah Maryam. Dan, ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di dunia." Ali Imran 42. Rizka terdiam. Ia menatap kalimat itu lama sekali, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Maryam, nama yang begitu dihormatinya selama ini, ternyata juga diagungkan dalam Islam. Ia membaca lagi, dan setiap kalimatnya terasa menenangkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya kedamaian yang menyentuh jiwa. Sejak hari itu, Rizka rutin datang ke perpustakaan setiap sore. Ia membaca sedikit demi sedikit,
menyalin beberapa ayat di buku catatannya. Ia tidak berani membawa buku itu pulang karena takut diketahui keluarganya. Tapi di setiap lembar yang ia baca, hatinya semakin yakin bahwa ia sedang menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Beberapa kali, ia menangis diam-diam di ruang baca. "Kenapa setiap kali aku membaca ayat ini, dadaku terasa hangat?" gumamnya pelan. Ia mulai mencari tahu tentang Nabi Muhammad, tentang Islam yang artinya penyerahan diri kepada Tuhan. Semua terasa begitu masuk akal, begitu lembut, dan penuh kasih. Namun, di sisi lain, ia takut kehilangan keluarganya, takut dianggap mengkhianati iman yang selama ini ia pegang. Ia berusaha menenangkan diri dengan doa. Malam itu, ia kembali bermimpi, kali ini lebih jelas. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di padang luas. Dari kejauhan, tampak cahaya putih besar yang memanggilnya. Rizka melangkah mendekat, dan ketika cahaya itu semakin dekat, ia mendengar kalimat lembut dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami, tapi terasa suci. La ilaha illallah. Ia terbangun sambil menangis. Bukan karena takut, tapi karena perasaan damai yang luar biasa. Ia sujud di lantai kamarnya, mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, jika ini jalanmu, tuntunlah aku." Sejak hari itu, perubahan kecil mulai tampak pada dirinya. Ia menjadi lebih lembut, lebih sering tersenyum, dan lebih sabar. Beberapa teman dekatnya merasa heran, tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rizka hanya menjawab, "Aku sedang belajar mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda." Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketenangan baru. Setiap kali ia membaca Al-Quran di perpustakaan, ia merasa seperti berbicara langsung dengan Tuhan. Ia belum berani bercerita kepada siapapun, tapi hatinya sudah mantap. Ia tahu, suatu hari nanti ia akan harus memilih. Dan ketika hari itu tiba, ia ingin siap, dengan sepenuh cinta, bukan ketakutan. Sore itu, saat langit berubah jingga dan angin lembut berhembus, Rizka menutup buku lusuh itu dan menatap keluar jendela perpustakaan. Matahari perlahan tenggelam, menyinari wajahnya yang bersinar damai. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Mungkin ini yang disebut cahaya petunjuk. Aku tak tahu harus kemana, tapi aku tahu, hatiku sedang menuju kebenaran." Di saat itu, ia tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Perjalanan menuju cahaya yang akan mengubah segalanya. Sebuah cahaya yang kelak tidak hanya menuntunnya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya menuju kebenaran yang sama. Sejak hari itu, perpustakaan umum menjadi tempat pelarian Rizka dari segala kebisingan dunia. Di antara rak-rak penuh debu, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali membuka lembaran Al-Quran, hatinya bergetar. Kata demi kata seolah berbicara langsung kepadanya. Lembut, namun begitu kuat mengguncang batin. Sore itu, langit mendung. Hujan turun perlahan membasahi kaca jendela perpustakaan. Suara tetes air menjadi musik yang menenangkan. Rizka duduk di pojok ruangan, mengenakan sweater biru muda dan kacamata baca. Di hadapannya terbuka buku Al-Quran terjemahan yang sudah mulai lusuh di tepinya. Ia membuka halaman tentang kisah para nabi, lalu matanya berhenti pada surat Maryam. Dan ingatlah kisah Maryam, yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh alam. Al-Anbiya 91. Rizka menatap kalimat itu lama sekali. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia teringat patung Bunda Maria di gereja, wajah lembutnya yang selalu menunduk, penuh kasih dan kesucian. Kini ia menyadari, Islam pun memuliakan Maryam, bahkan menyebutnya dengan penuh kehormatan. "Jadi, selama ini aku tidak sedang mencari Tuhan yang berbeda," bisiknya pelan. "Aku hanya sedang belajar memahami cara lain untuk mencintainya." Hari-harinya pun berubah. Setiap sore, ia menyempatkan diri datang ke perpustakaan sebelum pulang ke rumah. Ia membaca Al-Quran,
kadang menuliskan ayat yang menyentuh hatinya di buku catatan kecil yang disimpan di tas. Semakin ia membaca, semakin kuat keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan sedang menunjukkan jalan. Namun, satu hal yang masih mengganggu pikirannya adalah bagaimana ia bisa memahami lebih dalam tentang Islam tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Ia takut jika orang tuanya tahu, mereka akan marah besar. Maka suatu sore, ia memberanikan diri bertanya kepada petugas perpustakaan, seorang wanita parubaya yang selalu tersenyum ramah. "Bu, apakah ibu tahu ada tempat belajar tentang Islam yang bisa dikunjungi umum? Maksud saya bukan untuk pindah agama, hanya ingin tahu," tanya Rizka hati-hati. Petugas itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Oh, ada, Nak, di taman belakang masjid besar. Setiap sore biasanya ada kajian remaja putri. Tidak harus muslim kok, banyak juga yang hanya ingin belajar." Mendengar itu, jantung Rizka berdegup cepat. Ia berterima kasih lalu menunduk sopan, menyembunyikan senyum gugup yang perlahan muncul. Keesokan harinya, setelah sekolah, ia memutuskan untuk datang. Ia mengganti seragamnya dengan pakaian santai, lalu berjalan ke arah taman belakang masjid. Di sana, beberapa remaja perempuan duduk melingkar sambil membaca buku. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan wajah lembut dan jilbab ungu pastel, tersenyum kepadanya. "Assalamualaikum," sapa wanita itu hangat. Rizka sempat tertegun. Kata itu terdengar asing namun menenangkan. "Waalaikumsalam," jawabnya ragu. Wanita itu tertawa kecil. "Namaku Ustazah Hana. Kamu baru pertama kali datang ya?" Rizka mengangguk malu. "Iya, Ustazah. Saya bukan muslim, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam." Ustazah Hana menatapnya lembut. "Tak apa, Nak. Kebenaran bukan tentang label agama, tapi tentang hati yang ingin mengenal Tuhannya. Duduklah bersama kami." Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi Rizka. Ia duduk di antara mereka, mendengarkan penjelasan tentang makna Islam, penyerahan diri kepada Tuhan, tentang kasih sayang, kejujuran, dan ketulusan dalam beribadah. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Semua dijelaskan dengan logika yang tenang dan hati yang terbuka. Saat matahari mulai terbenam, Ustazah Hana berkata, "Allah itu tidak jauh, Rizka. Dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Jika kamu ingin mengenalnya, cukup dengan kejujuran hatimu." Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam relung jiwa Rizka. Ia menatap langit senja yang berubah jingga keemasan, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang begitu nyata, begitu hangat. Hari-hari berikutnya, Rizka sering datang ke taman itu. Ia belajar mengenal huruf hijaiyah, mendengar kisah Nabi Muhammad, dan menanyakan hal-hal kecil yang ia penasaran tentang Islam. Semuanya dijawab dengan kesabaran. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru yang penuh kasih, bukan penghakiman. Namun di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang menunggu. Suatu sore, setelah kajian selesai, Rizka memberanikan diri bertanya pada Ustazah Hana, "Ustazah, bagaimana seseorang tahu bahwa ia siap menjadi muslim?" Ustazah Hana menatapnya dengan lembut. "Kamu tahu kamu siap bukan karena kamu sudah hafal banyak ayat, tapi karena hatimu sudah yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Rizka menunduk lama. Matanya bergetar menahan air mata. "Kalau begitu, mungkin saya sudah siap." Senja itu menjadi saksi bisu. Angin bertiup lembut, daun-daun berguguran, dan di bawah cahaya jingga yang indah, Rizka menundukkan kepala, mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar namun tegas. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata jatuh dari pipinya. Ustazah Hana memeluknya dengan hangat. "Selamat datang, Rizka. Mulai hari ini, kamu bukan hanya mengenal Tuhan, tapi juga mengenal dirimu yang sebenarnya." Rizka tersenyum sambil menahan tangis. Ia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Semua kegelisahan,
Keraguan dan ketakutannya hilang, digantikan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan pulang, ia berjalan di bawah langit senja yang mulai temaram. Lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi langkahnya yang ringan. Ia tak tahu apa yang menantinya di depan, tantangan, mungkin penolakan. Tapi satu hal pasti, hatinya kini telah menemukan rumahnya. Sambil memeluk buku catatannya erat-erat, Rizka berbisik dalam hati, "Tuhan, terima kasih telah menunjukkan jalan-Mu kepadaku. Aku tak lagi mencari cahaya, karena kini cahaya itu sudah ada di dalam diriku." Dan di langit yang mulai gelap, seolah ada bintang pertama yang berkelip, menjadi saksi lahirnya seorang jiwa yang menemukan kebenaran, bukan lewat paksaan, tapi lewat ketulusan hati yang ingin mengenal Sang Pencipta. Hari-hari setelah Rizka mengucap 2 kalimat syahadat terasa seperti babak baru dalam hidupnya. Ia merasa damai, namun sekaligus was-was. Hatinya tenang karena telah menemukan kebenaran, tapi pikirannya cemas memikirkan bagaimana ia akan menjalani hari-harinya sebagai seorang muslim di lingkungan Katolik yang sangat kuat. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Kini, ia tahu bahwa setiap langkahnya bukan hanya tentang belajar dan ujian sekolah, tetapi juga ujian iman. Ia mulai belajar sholat sendiri di kamar dengan panduan video yang diberikan oleh Ustazah Hana. Sujud pertama yang ia lakukan terasa sulit, bukan karena gerakannya, tapi karena air mata yang terus jatuh tanpa henti. "Ya Allah," bisiknya lirih dalam bahasa yang masih kaku, "terima kasih telah memilihku. Aku mungkin lemah, tapi Engkau tahu isi hatiku." Malam-malamnya kini dipenuhi dengan doa. Ia membaca Al-Quran pelan-pelan, mempelajari arti tiap ayat. Setiap kali lidahnya mengeja kalimat Arab itu, dadanya terasa hangat. Ia merasa seperti berbicara langsung dengan Tuhan. Namun, di sisi lain, rasa takut masih menyelinap. Takut ketahuan, takut dicemooh, takut kehilangan kasih keluarga yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Suatu sore, Rizka memberanikan diri menemui Ustazah Hana setelah kajian. "Ustazah," katanya pelan, "bolehkah saya bertanya sesuatu yang agak berat?" "Silakan, Nak," jawab Ustazah itu lembut. "Bagaimana kalau orang tua saya tidak menerima saya setelah tahu saya masuk Islam? Saya tidak ingin melawan mereka, tapi saya juga tidak ingin meninggalkan iman yang baru saya temukan." Ustazah Hana menatap Rizka penuh empati. "Nak, hidayah itu anugerah, tapi ujian adalah bagian dari perjalanan menujunya. Islam tidak mengajarkan kita untuk durhaka, justru sebaliknya. Tetap hormati orang tuamu, tetap cintai mereka, meski mereka belum memahami jalanmu. Jadilah lembut, karena kelembutan lebih kuat daripada 1000 kata." Kata-kata itu menancap dalam hati Rizka. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Keesokan paginya, ia datang ke sekolah dengan senyum yang sama seperti biasanya, tapi di dalam dadanya, tekad besar sedang tumbuh. Di sela waktu istirahat, ia pergi ke taman belakang sekolah yang sepi. Di sana, ia menutup mata dan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa dengan cara Islam. Angin berhembus lembut, seolah membisikkan ketenangan. Ia tidak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini ia bukan takut pada orang lain, tapi pada bayangan penolakan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, keputusan besar itu akhirnya ia buat. Ia ingin berhenti bersembunyi. Ia ingin hidup jujur dengan keyakinannya. Maka sore itu, setelah sekolah, ia menulis sebuah surat untuk orang tuanya. Tulisannya rapi, hati-hati, dan penuh kasih. "Papa, Mama, aku tahu ini mungkin sulit untuk kalian terima. Tapi aku ingin jujur tentang apa yang selama ini kusimpan. Aku telah mempelajari Islam, dan aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak berpaling dari Tuhan, karena aku tahu Tuhan tetap satu, hanya caraku mendekatinya yang berbeda. Aku akan tetap menjadi anak yang mencintai kalian, menghormati kalian, dan mendoakan kalian setiap hari. Maafkan jika aku mengecewakan, tapi aku harap suatu saat nanti, kalian akan mengerti."
Ia meletakkan surat itu di meja ruang tamu malam itu juga, lalu kembali ke kamarnya. Hatinya berdebar kencang. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ia tahu esok pagi akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Pagi menjelang, udara dingin menusuk tulang. Dari kamar, ia mendengar suara ibunya menangis pelan, dan suara ayahnya yang berat berkata, "Jadi benar dia sudah berpindah keyakinan." Rizka menutup matanya, menahan air mata yang ingin jatuh. Beberapa menit kemudian, pintu kamarnya terbuka. Ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang, sementara ibunya menatapnya dengan mata basah. "Rizka, apa ini benar?" Suara ayahnya pelan tapi tajam. Rizka menunduk, lalu mengangguk perlahan. "Iya, Pak. Tapi aku masih anak Papa dan Mama. Aku tetap cinta kalian." Ibunya menangis terisak. "Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Apa kami kurang baik mendidikmu? Apa kami gagal sebagai orang tua?" Rizka mendekat dan memeluk ibunya erat. "Tidak, Ma. Justru karena Mama dan Papa selalu mengajariku mencari kebenaran, aku menemukan jalan ini. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku justru semakin dekat dengannya." Ayahnya menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Papa butuh waktu. Rizka, ini terlalu berat." Rizka hanya menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia tidak membantah, tidak memohon. Ia tahu waktu adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan luka ini. Malamnya, Rizka kembali berdoa. Ia memohon agar Tuhan melembutkan hati orang tuanya. Ia tak tahu bagaimana hidupnya akan berubah setelah ini, tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Hatinya kini sudah terikat pada cahaya yang tak bisa padam. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Keluarganya jarang bicara dengannya, tapi ia tetap membantu ibunya di dapur, tetap menghormati ayahnya, tetap tersenyum saat pagi. Ia ingin membuktikan bahwa Islam tidak membuatnya menjauh, justru membuatnya lebih sabar, lebih menghargai cinta keluarga. Beberapa minggu kemudian, ibunya mulai luluh. Saat Rizka pulang dari sekolah, ibunya duduk di ruang tamu sambil memegang buku catatan kecilnya yang berisi tulisan-tulisan ayat Al-Quran. "Mama membaca catatanmu tadi," katanya lirih. "Indah sekali. Ternyata Islam tidak seburuk yang Mama pikir." Rizka menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ma. Aku tidak ingin memaksa Mama ikut aku. Aku hanya ingin Mama tahu bahwa aku bahagia di jalan ini." Ibunya tersenyum lemah, lalu memeluk anaknya erat. "Kalau kau bahagia, Mama juga bahagia." Pelukan itu menjadi simbol penerimaan pertama dari keluarganya. Meski belum sepenuhnya bisa menerima keyakinan barunya, setidaknya mereka mulai melihat bahwa cinta bisa melampaui batas agama. Malam itu, Rizka duduk di balkon rumah sambil memandangi langit yang bertabur bintang. Ia mengingat setiap langkah yang telah ia lalui, ketakutan, air mata, dan keberanian yang lahir dari keyakinan. Ia berbisik lirih, "Tuhan, Engkau telah menuntunku sampai sejauh ini. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap. Aku ingin imanku bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan yang menunjukkan kasih-Mu." Dan di bawah sinar bulan malam itu, seorang gadis muda bernama Rizka meneguhkan langkahnya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menjadi awal dari kisah besar. Kisah tentang keberanian seorang siswi yang memilih kebenaran meski dunia menentangnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rizka berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan seragam putih abu-abu dan jilbab putih yang membingkai wajahnya. Ada sedikit getar di hatinya. Hari ini hari pertama ia kembali ke sekolah setelah secara resmi menjadi seorang mualaf. Ia tahu, langkahnya ke SMA Katolik itu tidak akan mudah. Namun ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, iman bukan hanya diucapkan, tapi juga dijalani dengan keberanian. Sesampainya di sekolah, pandangan aneh segera menyambutnya. Beberapa teman berbisik pelan sambil melirik ke arahnya. Ada yang menatap dengan heran, ada yang tersenyum kecut, bahkan beberapa sengaja menyingkir ketika ia lewat.
Rizka menarik napas panjang. Ia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya. "Rizka? Itu kamu?" sapa Clara, sahabat lamanya yang duduk di bangku gereja bersamanya sejak SMP. "Iya, Clar. Apa kabar?" jawab Rizka lembut. Clara memandangi jilbab putih yang menutupi rambut sahabatnya itu. "Jadi, kamu beneran udah pindah agama?" Rizka menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Clar. Aku udah masuk Islam." Clara terdiam beberapa detik. "Aku nggak ngerti. Riz, kenapa kamu ninggalin iman yang udah kita peluk dari kecil?" Rizka tersenyum lirih. "Aku nggak ninggalin kasih Tuhan, Clar. Aku cuma menemukan cara lain untuk mengenalnya. Aku masih percaya Tuhan yang sama, cuma jalannya berbeda." Clara menatapnya dalam-dalam. Di matanya ada campuran bingung dan kecewa. "Aku cuma takut kamu disalahpahami. Riz, sekolah ini nggak akan mudah buatmu." Rizka tersenyum penuh ketenangan. "Aku udah siap." Bel masuk berbunyi. Rizka melangkah masuk ke kelas sambil menunduk sopan. Namun baru beberapa langkah, suara tegas menggema dari depan kelas. "Rizka!" Suara itu datang dari Bu Helena, guru agama Katolik yang dikenal disiplin dan keras. Tatapan matanya tajam menembus dari balik kacamata tebalnya. "Kamu tahu ini sekolah apa, kan?" Rizka mengangguk. "Tahu, Bu. Ini SMA Katolik Santo Damian." "Kalau tahu, kenapa kamu datang ke sini dengan seperti itu?" katanya sambil menunjuk jilbab yang menutupi kepala Rizka. Seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada Rizka. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Maaf, Bu. Saya hanya berusaha menutup aurat sesuai keyakinan saya sekarang." Bu Helena mendengus pelan. "Kamu tahu aturan sekolah ini tidak mengizinkan atribut agama lain di lingkungan sekolah. Silakan lepaskan jilbabmu kalau ingin tetap belajar di sini." Rizka menatap gurunya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak ingin berdebat, tapi hatinya menolak untuk menuruti perintah itu. "Bu," suaranya lembut tapi mantap. "Saya menghormati sekolah ini, dan saya juga menghormati Ibu. Tapi saya tidak bisa melepas jilbab saya, karena ini perintah dari Tuhan saya." Ruangan kembali sunyi. Beberapa siswa berbisik pelan. Wajah Bu Helena memerah. Entah karena marah atau malu. "Kamu berani menentang peraturan sekolah?" "Saya tidak bermaksud menentang, Bu. Saya hanya ingin tetap belajar tanpa harus melepaskan sesuatu yang bagi saya adalah bentuk ketaatan." Bu Helena mengetukkan penghapus kemejanya dengan keras. "Kalau kamu keras kepala begini, saya akan laporkan ke kepala sekolah." Namun sebelum Bu Helena melangkah pergi, Rizka kembali berkata dengan tenang. "Bu, saya hanya ingin bertanya, bukankah Bunda Maria juga menutup kepalanya dalam setiap gambar dan patungnya? Bukankah itu tanda kehormatan dan kesucian seorang wanita?" Kata-kata itu menggema di ruang kelas yang hening. Beberapa siswa spontan menoleh satu sama lain. Bahkan Clara yang duduk di pojok terlihat terkejut. Bu Helena terdiam. Jemarinya yang tadi menggenggam penghapus kini melemah. Wajahnya menegang, namun matanya perlahan berubah, dari amarah menjadi kebingungan. Ia tidak bisa langsung menjawab. Rizka melanjutkan dengan suara lembut. "Saya memakai jilbab bukan karena ingin menentang, Bu. Saya hanya ingin meneladani kesucian wanita yang taat pada Tuhan. Sama seperti Bunda Maria yang kita cintai." Detik itu, suasana kelas berubah. Tidak ada yang berani bersuara. Suara jangkrik dari luar jendela bahkan terdengar jelas. Bu Helena hanya berdiri diam. Matanya perlahan berkaca-kaca. Namun ia cepat-cepat membalikan badan dan keluar dari kelas tanpa sepatah kata pun. Sepeninggal gurunya, teman-teman Rizka saling berbisik. Ada yang mulai memandangnya dengan kagum. Ada pula yang masih tak percaya dengan keberaniannya. Clara menghampirinya dan berbisik pelan. "Riz, kata-katamu tadi, aku nggak nyangka kamu bisa seberani itu." Rizka hanya tersenyum kecil.
Aku juga nggak nyangka. Klar. Tapi aku cuma bicara apa yang aku yakini. Hari itu berlalu penuh ketegangan, namun juga menjadi titik balik bagi Rizka. Ia merasa beban berat terangkat dari dadanya. Ia tahu, kebenaran yang disampaikan dengan hati yang tulus akan menyentuh siapapun, bahkan orang yang semula menentang sekalipun. Malam harinya, Rizka sujud lama dalam doa. Ia berterima kasih pada Allah karena diberi keberanian untuk tetap teguh tanpa membalas dengan kebencian. Ia tahu, ujiannya belum berakhir. Tapi ia juga tahu, iman yang kuat akan selalu melahirkan ketenangan. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Bu Helena duduk di depan laptop, menatap layar yang menampilkan gambar-gambar Bunda Maria. Tangannya bergetar ketika melihat semua sosok itu memang mengenakan kerudung. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Benar kata anak itu, bisiknya lirih. Bunda Maria juga berhijab. Malam itu, hatinya yang selama ini tertutup mulai retak sedikit demi sedikit. Dan dari celah kecil itu, cahaya kebenaran perlahan masuk. Cahaya yang suatu hari nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak kejadian di kelas itu, suasana sekolah sedikit berubah. Meski sebagian siswa masih memandang aneh, banyak juga yang mulai menghormati Rizka karena keberaniannya mempertahankan keyakinan tanpa menyinggung siapapun. Ia tetap bersikap ramah kepada semua orang, membantu teman yang kesulitan belajar, ikut bersih-bersih kelas, dan tetap tersenyum walau kadang dibisikkan kata-kata yang menyakitkan. Namun, perubahan paling besar justru terjadi di luar pengetahuan Rizka. Bu Helena, guru yang sempat menegurnya keras di depan kelas, kini sering terlihat murung dan pendiam. Wajah kerasnya yang dulu penuh wibawa kini tampak bimbang. Sejak malam itu, kata-kata Rizka tentang Bunda Maria terus terngiang di telinganya. Bukankah Bunda Maria juga menutup kepalanya dalam setiap gambar dan patungnya? Kata-kata sederhana itu seolah menusuk ke relung hatinya. Selama puluhan tahun ia mengajar, tak pernah ada murid yang menegurnya dengan kelembutan seperti itu. Ia merasa malu, bukan karena Rizka membantahnya, tapi karena ia baru menyadari bahwa selama ini, ia hanya mengajarkan simbol tanpa memahami maknanya yang dalam. Malam demi malam, Bu Helena mulai mencari jawaban. Ia membaca Alkitab, menelaah kisah para nabi, dan untuk pertama kalinya ia mencoba membaca buku tentang wanita dalam Islam. Semakin ia membaca, semakin ia merasa tertarik. Ia menemukan bahwa Maryam, Bunda Maria, adalah satu-satunya perempuan yang disebut namanya dalam Al-Quran, bahkan memiliki satu surah khusus, Surah Maryam. Ia tertegun lama di depan layar laptopnya. Air matanya menetes. Ternyata, agama yang dia peluk begitu menghormati wanita yang selama ini kuanggap milik kami saja, gumamnya lirih. Pagi berikutnya, Bu Helena datang ke sekolah lebih awal. Ia ingin berbicara dengan kepala sekolah tentang peraturan berpakaian, tapi di perjalanan menuju ruang guru, ia melihat Rizka sedang duduk sendirian di taman sekolah, membaca buku pelajaran sambil sesekali mengusap rambut yang tertutup jilbab. Langkahnya terhenti. Ada rasa haru yang tak bisa ia jelaskan. Rizka, panggilnya perlahan. Rizka segera berdiri, menundukkan kepala sopan. Selamat pagi, Bu. Boleh Ibu duduk di sini? Tentu, Bu, jawab Rizka. Suaranya lembut seperti biasa. Keduanya duduk dalam keheningan. Hanya suara burung gereja dan semilir angin yang terdengar. Rizka, ucap Bu Helena pelan. Ibu mau minta maaf atas ucapan Ibu waktu itu di kelas. Rizka terkejut. Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti posisi Ibu sebagai guru di sekolah ini. Tapi Ibu tetap merasa bersalah. Kata-kata kamu waktu itu membuat Ibu berpikir banyak. Ibu bahkan membaca tentang Bunda Maria dalam Al-Quran. Ibu baru tahu kalau umat Islam begitu menghormati beliau. Rizka menatap gurunya itu dengan mata berbinar. Saya bersyukur Ibu mau mencari tahu sendiri. Saya juga sangat mencintai Bunda Maria. Dalam Islam, beliau adalah teladan wanita yang suci dan taat. Bu Helena terdiam. Ada rasa damai yang aneh di dadanya mendengar cara Rizka berbicara. Tidak ada kebencian,
Tidak ada kesombongan, hanya ketulusan yang menenangkan. "Rizka," katanya lirih, "bolehkah ibu bertanya apa yang membuat kamu yakin sekali memeluk Islam, padahal kamu tahu risikonya besar?" Rizka tersenyum, menatap langit yang cerah. "Karena Islam membuat saya merasa dekat sekali dengan Tuhan, Bu. Saya tidak perlu perantara. Saya bisa berdoa langsung, menangis langsung di hadapannya. Dan setiap kali saya sujud, saya merasa benar-benar kecil, tapi justru disitulah saya merasa dicintai." Ucapan itu membuat dada Bu Helena sesak. Ia menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu," ibu iri mendengarnya. "Sudah lama ibu tidak merasakan kedekatan seperti itu dengan Tuhan." Rizka hanya terdiam, membiarkan gurunya bicara. Ia tahu, perubahan hati tidak bisa dipaksakan, hanya bisa disapa dengan kelembutan. Beberapa minggu berikutnya, Bu Helena mulai sering berbincang dengan Rizka. Kadang di taman sekolah, kadang di perpustakaan. Mereka membicarakan tentang nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan cinta kepada Tuhan. Rizka tidak pernah mengajak gurunya untuk masuk Islam, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa kedamaian. Ia menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya tanpa memaksa siapapun untuk menatapnya. Hingga suatu sore, selepas jam pelajaran, Rizka sedang bersiap pulang ketika Bu Helena menghampirinya dengan mata sembab. "Rizka, boleh ibu bicara sebentar?" "Tentu, Bu." Mereka duduk di kursi panjang depan sekolah, di bawah langit senja yang mulai berwarna jingga. "Rizka, ibu bermimpi tadi malam." Suara Bu Helena bergetar. Ibu melihat cahaya putih yang lembut, dan ada sosok wanita berjilbab yang menatap ibu dengan senyum tenang. Ibu yakin itu Bunda Maria. Rizka menatapnya haru. Dalam mimpi itu, Bunda Maria bilang, "Jangan takut mencari kebenaran, karena Tuhan selalu menuntun yang ikhlas." Lalu ibu terbangun, menangis, dan merasa, entah kenapa, damai sekali. Rizka memegang tangan gurunya itu. Mungkin itu cara Tuhan menyapa ibu. "Bu." Kadang dia mengirimkan tanda lewat hal-hal yang lembut. Bu Helena menangis. Air matanya mengalir deras. "Ibu takut." "Rizka, takut dicemooh, takut dianggap kafir oleh keluargaku sendiri. Tapi setiap kali melihat kamu, ibu merasa ada cahaya yang tenang. Ibu ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam." Rizka menggenggam tangannya erat. Ibu tidak perlu tergesa-gesa. Cukup teruslah berdoa dan minta petunjuk. Tuhan pasti memberi jawaban di waktu yang tepat. Sore itu mereka berpisah dengan pelukan hangat. Pelukan antara murid dan guru yang kini diikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan. Hidayah yang sedang tumbuh perlahan di hati seorang pencari kebenaran. Sejak hari itu, Bu Helena mulai sering berkunjung ke masjid kecil dekat rumahnya. Diam-diam duduk di bagian belakang dan memperhatikan cara umat Islam beribadah. Ia menatap setiap gerakan sujud dengan rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Dalam hati, ia berkata lirih, "Mungkin ini yang selama ini aku cari. Ketundukan yang tulus, bukan karena takut, tapi karena cinta." Dan di tempat lain, Rizka sujud di kamarnya, berdoa dalam tangis, memohon agar Tuhan menuntun orang-orang yang ia sayangi, termasuk seorang guru yang kini sedang berjalan di jalan yang sama menuju cahaya kebenaran. Hari itu, Rizka belajar satu hal penting. Kebenaran tidak harus diperjuangkan dengan amarah. Kadang cukup dengan kelembutan dan kesabaran, maka hati yang keras pun bisa luluh. Langit malam itu begitu sunyi. Hanya suara rintik hujan yang jatuh perlahan di atap rumah tua milik Bu Helena. Di ruang tamu yang remang, wanita parubaya itu duduk bersandar di kursi kayu, memandangi lilin kecil di atas meja. Cahaya lilin menari lembut, menciptakan bayangan di wajahnya yang tampak letih namun tenang. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian di sekolah. Sejak kata-kata Rizka menembus hatinya yang dulu keras. Ia yang dahulu tegas menjaga dogma, kini mulai mencari kebenaran dengan hati yang lebih terbuka. Hatinya tak lagi sama. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata, kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dekat.
Malam itu, Bu Helena membuka laptopnya. Ia kembali mencari video tentang Bunda Maria, lalu tentang kisah para nabi dalam Islam. Semakin lama ia menonton, semakin deras air matanya. Ia menemukan bahwa Nabi Isa dalam Islam disebut Isa Al-Masih, bukan Tuhan, tetapi seorang nabi mulia yang lahir tanpa ayah, sama seperti yang diajarkan selama ini, namun dengan makna yang berbeda. Subhanallah, gumamnya pelan, meski belum sepenuhnya paham arti kalimat itu. Ia mendengarnya dari salah satu video yang diputar, dan kalimat itu terasa begitu indah di hatinya. Bu Helena lalu menatap jam di dinding. Sudah hampir tengah malam. Tapi entah kenapa, matanya tidak ingin terpejam. Ia mengambil selendang putih dari lemari dan menutup kepalanya. Spontan, seperti mengikuti gerak hati. Dalam keheningan malam, ia berbisik, "Tuhan, jika memang Engkau ada di jalan yang selama ini kucari, tuntunlah aku. Aku hanya ingin dekat denganmu, tanpa perantara siapapun." Air matanya menetes. Dalam keheningan itu, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu apakah yang ia rasakan ini adalah ketakutan atau kedamaian. Tapi malam itu, hatinya seolah diselimuti sesuatu yang sangat lembut. Ia merasa tenang, lebih tenang dari semua ibadah yang pernah ia lakukan sebelumnya. Keesokan harinya di sekolah, Bu Helena tampak berbeda. Tatapan matanya lembut. Langkahnya tidak secepat biasanya. Ia menyapa para murid dengan senyum yang jarang ia tunjukkan. Bahkan, ketika melihat Rizka di koridor, ia langsung memanggilnya. "Rizka, boleh ibu bicara sebentar?" Rizka menatapnya lembut. "Tentu, Bu." Mereka duduk di ruang guru yang sepi. Di tangan Bu Helena ada sebuah buku catatan kecil. "Ibu, akhir-akhir ini banyak memikirkan kata-katamu. Tentang doa, tentang sujud, tentang Bunda Maria. Dan entah kenapa, setiap malam ibu merasa ingin menengadahkan tangan seperti yang kamu lakukan." Rizka tersenyum haru. "Berdoalah, Bu. Tuhan mendengar setiap bisikan hati hambanya, bahkan sebelum diucapkan." Bu Helena menatap wajah Rizka lama. "Kamu tahu, Rizka, ibu dulu berpikir kamu anak keras kepala. Tapi sekarang, ibu sadar, kamu hanya berpegang pada kebenaranmu." "Saya cuma ingin jujur pada hati saya, Bu," jawab Rizka lembut. Sejak percakapan itu, hubungan mereka makin akrab. Setiap istirahat, Bu Helena kerap duduk di taman sambil membaca buku tentang Islam yang diam-diam ia pinjam dari perpustakaan kota. Rizka tidak pernah memaksa, hanya menemani dengan senyum. Ia tahu, iman tak bisa ditanam dengan paksaan, tapi bisa tumbuh karena keindahan. Hingga suatu hari, Bu Helena jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan harus dirawat di rumah. Rizka mendengar kabar itu dari teman-teman guru. Sore itu juga, setelah sekolah, ia datang menjenguk. Rumah sederhana itu kini tampak sepi. Hanya ada aroma minyak kayu putih dan suara detak jam dinding. "Assalamualaikum." Rizka memberi salam lembut di depan pintu. Dari dalam terdengar suara pelan. "Waalaikumsalam." Rizka tertegun. Itu suara Bu Helena, dan jawaban salamnya membuat Rizka tak bisa menahan haru. Ia melangkah masuk, mendekati tempat tidur gurunya yang tampak pucat namun tersenyum. "Bu, ibu jawab salam saya." Bu Helena tertawa kecil. "Iya, saya belajar dari video yang kamu kirim kemarin. Indah sekali, Riz." Rasanya damai. Rizka duduk di samping tempat tidur. "Saya senang ibu suka." Bu Helena menggenggam tangan muridnya itu erat. "Rizka, semalam ibu bermimpi. Ada cahaya besar, dan suara yang berkata, 'Kebenaran sudah datang, tapi jangan takut menerimanya.' Saat terbangun, dada ibu terasa hangat, seperti ada sesuatu yang baru tumbuh di dalamnya. Ibu menangis lama sekali." "Ibu," ujar Rizka lembut, "kadang Allah berbicara pada kita lewat mimpi. Itu bisa jadi tanda kalau hati ibu sedang disapa olehnya." Air mata menetes dari mata Bu Helena. "Rizka, ibu ingin mengenal lebih dalam tentang Islam.
Bolehkah kamu mengajari ibu sedikit demi sedikit? Rizka menunduk, menahan tangis. Tentu, Bu. Saya akan bantu sebisa saya. Tapi yang paling penting, ibu tetap berdoa agar Tuhan menuntun hati ibu dengan cara yang paling indah. Hari-hari berikutnya, rumah Bu Helena menjadi tempat kecil penuh cahaya. Ia belajar mengucapkan Bismillah, belajar makna syahadat, bahkan mulai mendengarkan bacaan Al-Quran dari ponselnya setiap malam. Ia tidak tergesa-gesa, tapi langkahnya mantap. Ia sering berkata, setiap kali mendengar bacaan itu, dada saya terasa ringan, seperti beban lama yang perlahan diangkat. Beberapa minggu kemudian, ketika kesehatannya membaik, Bu Helena mengundang Rizka dan 2 teman muslim lainnya ke rumah. Di ruang tamu yang sederhana, dengan air mata mengalir di pipinya, ia berkata lirih, "Hari ini, aku ingin mengucapkan kalimat yang selama ini hanya kudengar, tapi kini kusadari maknanya jauh lebih dalam." Rizka menatapnya dengan gemetar. Hatinya berdebar kencang. Dengan suara lembut namun tegas, Bu Helena berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata pun pecah. Rizka menutup wajahnya, menangis bahagia. Sang guru yang dulu memintanya melepaskan jilbab kini justru bersyahadat dengan kepala tertutup kain putih. Setelah mengucapkan syahadat, Bu Helena menatap Rizka dan berkata, "Kamu tahu, Rizka, dulu ibu pikir kamu hanya murid kecil yang keras kepala. Tapi ternyata, kamulah yang menjadi guru sejati bagi ibu. Kamu mengajarkan kebenaran bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap." Rizka menggenggam tangan gurunya erat sambil berbisik, "Semua karena Allah, Bu. Saya hanya perantara kecil dari kasih-Nya." Malam itu menjadi malam paling indah bagi keduanya. Di luar, hujan turun perlahan, sama seperti malam pertama ketika cahaya hidayah menyentuh hati seorang guru. Kini, cahaya itu telah tumbuh menjadi keyakinan. Dan bagi Rizka, ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari kisah baru, kisah tentang keteguhan, kelembutan, dan keajaiban hidayah yang datang kepada siapapun yang tulus mencarinya. Pagi itu, suasana SMA Santo Damian terasa berbeda. Sinar matahari menembus jendela-jendela besar dan menerangi lorong sekolah yang biasanya sunyi. Di ruang guru, beberapa pendidik tampak berbisik-bisik sambil menatap ke arah satu sosok yang baru datang, Bu Helena, dengan senyum tenang dan selendang putih lembut yang menutupi sebagian rambutnya. Ia tampak lebih damai dari sebelumnya. Tatapan matanya tidak lagi keras, tapi penuh ketulusan. Banyak guru terkejut melihat perubahan itu. Ada yang memandang kagum, ada pula yang berusaha menutupi rasa heran. Namun Bu Helena tidak peduli. Di dalam dadanya, ia tahu bahwa ketenangan yang ia rasakan hari ini bukanlah hal yang bisa diukur oleh penilaian orang. Ia melangkah ke ruang kepala sekolah, membawa map berisi surat pengunduran dirinya dari jabatan sebagai guru agama Katolik. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia tahu jalan hidupnya kini akan berbeda. "Selamat pagi, Pak," ucapnya sopan. Kepala sekolah, Pak Bernard, menatapnya penuh tanda tanya. "Helena, kamu tampak lain. Ada apa?" Bu Helena menarik napas pelan. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak lagi bisa mengajar pelajaran agama seperti sebelumnya. Saya sudah menemukan keyakinan baru." Suasana mendadak sunyi. Pak Bernard menatapnya lama. "Kamu serius, Helena? Ini bukan keputusan kecil." "Saya tahu, Pak. Tapi saya sudah mantap. Saya sudah memeluk Islam." Pak Bernard terdiam lama. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya keheranan. "Jadi, kamu benar-benar telah berpindah keyakinan?" "Ya, Pak. Dan saya mohon maaf jika keputusan ini mengejutkan pihak sekolah. Tapi saya ingin tetap menjadi guru, mengajar dengan cinta, meski tidak lagi mengajar agama Katolik." Pak Bernard bersandar di kursinya, menarik napas berat. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kalau kamu yakin, aku hanya bisa menghormati." Bu Helena menunduk.
bersyukur. Terima kasih, Pak. Saya tak ingin menciptakan masalah. Saya hanya ingin jujur pada hati saya. Kabar tentang Bu Helena menyebar dengan cepat di seluruh sekolah. Beberapa murid tidak percaya, beberapa guru bahkan menganggapnya rumor. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, perubahan itu terasa nyata, terutama bagi Rizka, yang mendengar langsung dari teman guru bahwa wanita yang dulu menegurnya kini telah bersyahadat. Ketika mereka bertemu kembali di taman sekolah, Rizka hampir menitikkan air mata. "Bu, saya dengar ibu sudah." "Ya, Rizka," jawab Bu Helena lembut sambil tersenyum. "Allah memberi hidayah itu lewatmu, lewat kesabaran dan ketulusanmu." Rizka menunduk, air matanya menetes. "Saya tidak pernah menyangka akan jadi bagian dari perjalanan ibu. Justru karena kamu tidak berusaha membuatku berubah," kata Bu Helena. "Kamu hanya menunjukkan keindahan iman lewat akhlakmu. Dan itulah yang menuntunku." Dari hari itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar antara guru dan murid, tapi seperti dua saudari dalam cahaya iman. Mereka sering berbagi waktu di masjid kecil dekat sekolah, saling belajar membaca Al-Quran, dan saling menguatkan dalam perjalanan spiritual masing-masing. Namun tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Beberapa guru mulai menjauh, beberapa teman lama mencibir. Bahkan, beberapa orang tua murid mengeluhkan bahwa seorang guru Katolik kini telah murtad. Tapi Bu Helena menanggapinya dengan ketenangan yang luar biasa. Suatu hari, di tengah rapat sekolah, seorang guru senior bernama Pak Ruben berbicara dengan nada tinggi. "Helena, kamu sadar nggak? Apa yang kamu lakukan ini mencoreng nama sekolah?" Bu Helena menatapnya dengan tenang. "Saya tidak pernah bermaksud mencoreng apapun, Pak. Saya hanya mengikuti panggilan hati." "Panggilan hati?" sergahnya sinis. "Kamu mengajar anak-anak tentang iman, lalu kamu sendiri berpindah keyakinan. Bagaimana bisa?" Semua guru terdiam. Rizka yang kebetulan ikut membantu di ruang guru saat itu hanya bisa menunduk, menahan haru. Tapi Bu Helena tetap teguh. "Pak Ruben," ujarnya lembut, "iman bukan sekadar ajaran yang kita hafal, tapi kedamaian yang kita rasakan dalam jiwa. Saya tidak meninggalkan Tuhan, saya hanya menemukan cara yang lebih utuh untuk mengenalnya." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Tidak ada lagi yang bicara. Dalam hati, Rizka tahu, keberanian Bu Helena bukan datang dari pengetahuan, tapi dari kedalaman keyakinan yang tulus. Beberapa bulan kemudian, Bu Helena resmi mengundurkan diri dari sekolah. Namun sebelum pergi, kepala sekolah memintanya berbicara di upacara perpisahan. Semua murid berkumpul di lapangan. Angin pagi berhembus lembut, membawa suasana haru. Bu Helena berdiri di depan mikrofon. Ia menatap ratusan siswa di depannya dengan mata berkaca-kaca. "Anak-anakku, selama ini ibu selalu mengajarkan kalian untuk mencari kebenaran. Dan hari ini, ibu ingin mengucapkan satu hal sederhana. Carilah Tuhan dengan hatimu. Jangan takut jika perjalanan itu membawa kalian ke tempat yang tak semua orang pahami. Karena Tuhan tidak pernah menyesatkan hati yang tulus." Suara isak kecil terdengar di antara para siswa. Banyak yang menangis diam-diam, termasuk beberapa guru. "Ibu belajar satu hal dari seorang siswi bernama Rizka," lanjutnya dengan senyum lembut, "bahwa kebenaran tidak selalu datang lewat perdebatan, tapi lewat ketulusan. Dia tidak pernah memaksa, hanya menunjukkan dengan kasih. Dan itulah cinta sejati, cinta yang mengantarkan pada cahaya Tuhan." Rizka yang berdiri di barisan belakang menunduk sambil menitikkan air mata. Hatinya bergetar mendengar nama itu disebut di depan seluruh sekolah. Bu Helena menutup pidatonya dengan suara lirih. "Hari ini mungkin perpisahan bagi kita, tapi bagi saya, ini adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan dalam cahaya dan kedamaian." Ia lalu menatap Rizka dari kejauhan. Senyum mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua yang pernah terjadi, amarah, teguran, luka, dan perjuangan, berubah menjadi makna yang indah tentang kasih dan kebenaran.
Setelah meninggalkan sekolah, Bu Helena mulai aktif di komunitas sosial. Ia mengajar anak-anak yatim membaca dan menulis tanpa memandang agama mereka. Ia sering berkata, "Aku dulu guru di sekolah, tapi sekarang aku ingin jadi guru bagi kehidupan." Sementara itu, Rizka terus melanjutkan sekolahnya dengan semangat baru. Ia sering menceritakan kisah gurunya dalam forum remaja masjid sebagai contoh bahwa hidayah bisa datang lewat kelembutan, bukan paksaan. Suatu sore, di halaman masjid kecil yang dulu sering mereka datangi bersama, Rizka menerima pesan singkat dari Bu Helena. "Rizka, aku baru saja selesai membaca surah Maryam. Aku menangis lama sekali. Kini aku benar-benar paham kenapa kamu dulu begitu mencintai jilbabmu. Terima kasih sudah menunjukkan jalan itu padaku, tanpa pernah memaksa." Rizka menatap langit senja dan tersenyum. Ia sadar, perjuangannya belum berakhir. Tapi hari itu, ia belajar satu hal yang akan selalu ia bawa dalam hidupnya. Bahwa iman yang sejati bukan tentang siapa yang menang dalam debat, tapi tentang siapa yang mampu menebar cahaya dengan kasih yang tulus. 3 tahun telah berlalu sejak Bu Helena meninggalkan SMA Santo Damian. Meski tak lagi berdiri di depan kelas, semangatnya untuk mengajar tak pernah padam. Kini ia mengabdi di sebuah lembaga sosial kecil di pinggiran kota Bandung, mengajar anak-anak yatim dan duafa membaca, menulis, serta mengenal nilai-nilai kebaikan. Ruang belajarnya sederhana, dinding papan kayu, meja bekas, dan tikar anyaman di lantai. Tapi setiap sore, suara tawa anak-anak memenuhi udara, seolah kebahagiaan itu tumbuh dari kesederhanaan yang tulus. Bu Helena mengenakan jilbab panjang berwarna lembut. Wajahnya tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Di setiap gerakannya, selalu terpancar ketenangan. Ia mengajar dengan sabar, menuntun anak-anak menulis huruf demi huruf, membacakan kisah para nabi, dan mengajarkan makna berbagi. Di sela-sela kegiatan itu, kadang ia teringat masa lalunya, saat dirinya masih menjadi guru yang keras, egois, dan penuh prasangka. Tapi setiap kali kenangan itu datang, ia tersenyum kecil. Karena justru dari masa lalu itulah Allah membimbingnya menuju cahaya. Suatu sore, seorang tamu datang ke tempat pengajiannya. Seorang perempuan muda dengan jilbab biru muda dan senyum lembut. "Assalamualaikum, Bu," sapanya. Bu Helena menoleh dan matanya membulat. "Rizka." Rizka tertawa pelan sambil memeluk gurunya erat. "Saya rindu, Bu. Sudah lama sekali." Pelukan itu penuh keharuan. 3 tahun mereka tak bertemu, tapi ikatan batin mereka tetap kuat. Setelah anak-anak pulang, keduanya duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. "Ibu sekarang kelihatan bahagia sekali," kata Rizka dengan mata berbinar. Bu Helena tersenyum. "Alhamdulillah, Nak. Allah selalu kasih ketenangan untuk orang yang berusaha ikhlas. Dulu, ibu pikir kebahagiaan datang dari jabatan, pujian, atau penghormatan orang. Ternyata, kebahagiaan sejati datang dari memberi dan melayani." Rizka mengangguk. "Saya juga belajar itu dari ibu, Bu. Waktu ibu tetap tenang meski dihina, saya sadar, ketulusan selalu menang dalam diam." Mereka berdua terdiam, menikmati udara sore yang sejuk. Lalu Bu Helena berkata pelan, "Dulu ibu takut kehilangan semuanya saat memutuskan untuk bersyahadat. Tapi ternyata, Allah mengganti semuanya dengan yang lebih indah. Ibu kehilangan pekerjaan, tapi mendapat panggilan hidup yang baru. Ibu kehilangan sebagian teman, tapi Allah kirim saudara-saudara seiman yang luar biasa. Ibu bahkan kehilangan rasa sombong, dan diganti dengan rasa damai yang tak bisa dijelaskan." Air mata Rizka menetes tanpa sadar. Ia menggenggam tangan Bu Helena erat. "Bu, saya benar-benar bangga pada ibu. Kalau dulu saya hanya ingin mempertahankan iman saya, sekarang saya ingin belajar bagaimana menyebarkan kebaikan seperti ibu." Bu Helena menatapnya dalam, lalu berkata lembut, "Jadilah cahaya, Rizka. Tapi bukan cahaya yang menyilaukan, jadilah cahaya yang menuntun. Karena hidayah tidak datang dari tangan manusia,
tapi dari Allah yang menyentuh hati. Beberapa bulan kemudian, lembaga sosial tempat Bu Helena mengajar berkembang pesat. Banyak orang yang dulu mengenalnya mulai datang, bukan untuk mencibir, tapi untuk belajar. Ada yang meminta nasihat, ada yang ingin tahu tentang Islam, dan ada pula yang hanya ingin mendengar kisah perjalanannya. Suatu hari, Bu Helena mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar motivasi di universitas tempatnya dulu kuliah. Tema acaranya adalah perjalanan mencari kedamaian batin. Ia sempat ragu, tapi akhirnya menerima dengan niat untuk berbagi, bukan untuk membanggakan diri. Hari itu, aula kampus dipenuhi mahasiswa. Ketika Bu Helena naik ke panggung, suasana langsung hening. Banyak yang mengenalnya sebagai dosen berprestasi di masa lalu, tapi hari ini mereka melihatnya dalam versi yang sangat berbeda, sederhana, lembut, dan damai. Ia mulai berbicara dengan suara pelan tapi penuh makna. Dulu saya pikir iman itu harus dibela dengan debat dan kata-kata keras. Tapi ternyata, iman yang sejati tidak perlu banyak bicara. Ia cukup menunjukkan lewat akhlak dan kasih sayang. Beberapa mahasiswa tampak menitikan air mata saat mendengar kisahnya tentang bagaimana ia menemukan kedamaian setelah memeluk Islam. Saya belajar bahwa Allah tidak menilai dari masa lalu kita, tapi dari langkah yang kita ambil untuk memperbaikinya. Saya bukan orang suci, saya hanya orang yang diberi kesempatan kedua untuk mengenalnya lebih dekat. Setelah acara selesai, seorang mahasiswi menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya dulu juga membenci Islam karena salah paham. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya ingin mengenal lebih jauh. Terima kasih sudah membuka hati saya." Bu Helena tersenyum haru. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau maha lembut dalam memberi hidayah. Terima kasih telah menjadikanku perantara kecil bagi cahayamu." Malam itu, setelah kembali ke rumah, Bu Helena membuka mushaf dan membaca surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita. Matanya basah. Ia menyadari bahwa hidupnya kini adalah perwujudan ayat itu, sebuah pelita kecil yang menyebarkan cahaya di tengah kegelapan. Bukan untuk kemegahan, tapi untuk memberi arah bagi mereka yang tersesat. Di luar, hujan mulai turun pelan. Dalam sujud malamnya, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan cahaya ini padam. Jadikan setiap langkahku sebagai jalan menuju ridhamu. Dan jika aku jatuh, bangunkan aku dengan kelembutanmu." Beberapa minggu kemudian, Bu Helena menerima kabar menggembirakan. Salah satu anak yatim yang dulu ia ajar, Dani, diterima di sekolah negeri favorit. Anak itu datang berlari-lari sambil membawa surat penerimaan dan memeluknya erat. "Bu, saya diterima. Saya mau terus belajar biar bisa jadi guru kayak ibu." Bu Helena tertawa sambil menahan air mata. "Alhamdulillah, Nak, jadilah guru yang menyebarkan cahaya, bukan hanya ilmu." Dani mengangguk kuat-kuat. "Saya janji, Bu." Hari itu, Bu Helena kembali sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari gelar atau penghargaan, melainkan dari keberhasilan menanamkan kebaikan di hati orang lain. Menjelang senja, ia duduk di beranda, menatap langit jingga yang indah. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Ia menutup mata, tersenyum, dan berbisik, "Dulu aku mencari Tuhan lewat logika. Kini aku menemukannya lewat cinta." Di tempat lain, Rizka sedang menulis diari tentang gurunya yang luar biasa. Ia menulis satu kalimat yang kelak akan menjadi pesan abadi. "Hidayah bukan datang dari kata-kata yang keras, tapi dari hati yang lembut. Dan aku telah belajar itu dari seorang guru bernama Bu Helena." Cahaya yang mereka bagi tak pernah padam. Ia terus menyala, berpindah dari satu hati ke hati lain, menjadi saksi bahwa kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski melalui perjalanan yang penuh air mata dan ujian.